Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Vina dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Apa kabar anak-anak Ibu? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya tetap semangat belajar BDR-nya ya. Minggu lalu kalian telah mempelajari tentang mengidentifikasi jenis, saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan tentang berbagai hal positif atas permasalahan aktual dari teks persuasi yang didengar dan juga dibaca. Tentunya minggu lalu telah dijelaskan tentang bagaimana pengertian teks persuasi, kemudian tujuannya apa, kemudian ciri-cirinya bagaimana, dan sudah diberikan contohnya teks persuasi seperti apa. Untuk pertemuan kali ini, kita akan lanjutkan materinya dengan mempelajari tentang menelaah struktur teks persuasi yang dibaca dan juga didengar. Tapi sebelum kita belajar, sebelum kalian mempelajarinya, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar diberikan kelancaran dalam menerima ilmu. Untuk berdoa, mulai. Berdoa selesai. Silahkan kalian siapkan alat tulisnya. Ibu akan menerangkan materi tentang menelaah struktur teks persuasi yang dibaca dan juga didengar. Simak baik-baik videonya ya. Untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi. Baik anak-anak, untuk yang pertama kita bahas adalah struktur teks persuasi. Struktur yang pertama dari teks persuasi adalah pengenalan isu. Pengenalan isu merupakan bagian pertama dari teks persuasi yang berupa pengantar atau penyampai masalah. Pengenalan isu menjadi dasar suatu tulisan atau pembicaraan. Kedua adalah argumen. Argumen merupakan pendapat atau gagasan terkait isu persuasi yang sedang dibahas. Pada bagian argumen terdapat dua jenis kalimat. Yang pertama, kalimat pernyataan pendapat pribadi atau lebih dikenal dengan opini. Dan yang kedua adalah fakta. Fakta adalah bentuk kalimat yang mengungkapkan kenyataan ada dan nyata tentang suatu hal atau peristiwa. Fakta dapat berupa data autentik maupun kejadian di lapangan. Fungsi kalimat fakta adalah untuk memperkuat dan mendukung opini yang disampaikan oleh penulis. Selanjutnya adalah ajakan. Ajakan merupakan bagian inti dari teks persuasi. Ajakan merupakan bentuk kalimat yang menyatakan dorongan kepada pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu sesuai keinginan penulis. Pernyataan ajakan bisa disampaikan secara tersurat ataupun tersirat. Dengan demikian, pernyataan ajakan berfungsi untuk mengarahkan dan memperjelas tujuan dari teks persuasi yang disampaikan. Terakhir dari struktur teks persuasi adalah penegasan kembali. Penegasan kembali ialah bagian dari struktur teks persuasi yang berfungsi menegaskan pernyataan yang sudah disampaikan sebelumnya. Penegasan kembali biasanya ditandai dengan munculnya berbagai jenis konjungsi yang akan kita bahas pada bagian kaidah kebahasaan teks persuasi. Untuk mempermudah pemahaman, di sini Ibu memberikan jembatan persuasi berupa pisau, jaka, kembali. Pis adalah pengenalan isu, au adalah argumen, jaka adalah ajakan, dan kembali adalah penegasan kembali. Dengan contoh atau penerapan struktur teks persuasi. Pertama adalah pengenalan isu. Pada paragraf tersebut berfungsi mengenalkan isu yang diangkat, yakni mengenai penggunaan bahan plastik. Bahan plastik memiliki dampak berbahaya dan harus kita kurangi dalam penggunaannya. Kedua, argumen. Pada topik yang Ibu sampaikan untuk contoh, terdapat berbagai pernyataan argumen, hingga akhirnya Ibu bisa menjadi dua slide. Pertama adalah argumen 1.
Terdapat dua pernyataan, yakni bumi yang sudah tua dan kotor disebabkan pencemaran lingkungan, dan kematian mendadak hewan di laut akibat racun limbah plastik. Selanjutnya, argumen 2 memaparkan tentang sukarnya plastik untuk terurai kembali dan saatnya kita mencari alternatif pengganti plastik. Argumen yang disampaikan penulis, baik pada argumen 1 maupun 2, sama-sama mengutarakan pernyataan pendapat atau opini yang berbantu pernyataan fakta atau contoh konkret yang terjadi pada lingkungan akibat dari penggunaan plastik. Dengan demikian, dapat kita ketahui bahwa teks persuasi menggunakan kalimat opini dan fakta seperti yang telah Ibu sampaikan pada slide struktur teks persuasi bagian argumen. Kita lanjutkan untuk penerapan bagian ajakan. Pada bagian ini, penulis memaparkan tentang ajakan agar kita menggunakan alternatif bahan pengganti plastik yang lebih ramah lingkungan. Ajakan yang disampaikan diberikan contoh konkret supaya pembaca atau pendengar bisa memahami seperti apa keinginan dari si penulis. Misalnya dalam contoh ini, menggunakan botol minum yang dapat digunakan berkali-kali dan mengganti pemakaian kantong plastik dengan tas kain. Terakhir, dalam penerapan struktur teks persuasi adalah penegasan kembali. Penegasan kembali pada contoh ini adalah menegaskan bahwa pembaca adalah generasi penerus yang berperan dan bertanggung jawab untuk turut serta menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan dapat dimulai dari hal sederhana. Selanjutnya, penulis menggunakan kalimat ajakan untuk mengurangi penggunaan plastik demi bumi yang lebih sehat. Nah, seperti itulah contoh dari penerapan struktur teks persuasi secara lengkap. Itulah materi yang dapat Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Silahkan kalian mencoba untuk melatih kalian dengan cara kalian tentunya mengerjakan tugas yang akan Ibu berikan nanti di file yang terpisah. Silahkan kalian kerjakan tugasnya agar kalian mampu mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang telah Ibu sampaikan. Sekian dari Ibu untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.